Mata air kesyukuran adalah sifat peka akan kebaikan Allah yang beredar di setiap penjuru kehidupanmu. Muaranya adalah menggunakan nikmat itu dengan tepat. Di hari ke-6, mari bicara tentang syukur. Satu nikmat yang lebih luas lagi daripada nikmat pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bersyukur, maka harga pemberian Allah menjadi tidak ternilai. Jadi syukur itu sendiri adalah nikmat yang lebih besar daripada objek yang kita syukuri. Hari ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan syukur. Yang pertama adalah, benar nggak Ramadan itu adalah momen yang tepat untuk bersyukur? Teman-teman, kita kan biasanya melihat bahwa Ramadan itu sebagai bulan penuh kesabaran. Sebab apa? Sebab kita melihat kita bisa menahan lapar, menahan haus, itu kan berat sekali. Dan benar, itu tidak keliru. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, hadis riwayat Tirmizi, kedudukannya hasan, wasaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Lalu setengahnya lagi apa dong? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Nabi berkata, iman itu adalah sabar dan syukur, maka puasa itu setengahnya sabar, setengahnya bisa jadi kesyukuran. Bagaimana kita melihat puasa itu justru momen untuk bersyukur kepada Allah SWT? Saya ingin berikan satu narasi singkat tentang kebaikan Allah bersama datangnya bulan Ramadan. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, Allah akan memilih yang terbaik dari sesuatu itu. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, begitu juga Allah memilih sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada semacam qanunul ikhtiyar atau undang-undang pemilihan. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah memilih yang terbaik. Allah menciptakan para malaikat, lalu Allah memilih 10 malaikat utama. Jumlah malaikat kan banyak sekali. Setiap kita ini saja setidaknya ada 22 personal asisten dari kalangan malaikat. Ada malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk, 10 malaikat hafadzah, malaikat penjaga di siang hari, 10 malaikat hafadzah di malam hari. Malaikat hafadzah ini menyaksikan kita ketika sholat subuh. Makanya dalam surat Al-Isra disebutkan, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Maksudnya disaksikan oleh malaikat hafadzah siang sekaligus malaikat hafadzah malam. Berapa jumlah malaikat? Kalau jumlah manusia saja sangat banyak, apalagi jumlah malaikat. Maka ketika Nabi Mi'raj di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di langit, jadi kebaran Ka'bah yang di bumi ada kebaran di langit ke-7. Tapi bedanya yang tawaf adalah 70.000 malaikat yang berbeda setiap hari. Malaikat yang sudah tawaf pada hari itu tidak tawaf lagi sampai hari kiamat. Wah, berapa banyak jumlah malaikat. Tapi Allah punya undang-undang pemilihan. Allah pilih malaikat-malaikat utama, beberapa malaikat. Dari situ Allah pilih lagi 2 malaikat yang paling agung, Jibril dan Mikail. Dari keduanya Allah pilih lagi malaikat yang paling agung adalah malaikat Jibril alaihissalam. Allah menciptakan manusia pula. Allah pilih dari miliaran manusia, dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir, Allah pilih 124.000-nya adalah Nabi. Dari 124.000 itu 313-nya adalah Rasul. Dari 313 itu 25 disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dari 25 itu Allah pilih 5 orang Nabi Ulul Azmi. Dari 5 orang itu Allah pilih 2 orang Khalil atau kekasihnya, Ibrahim dan Muhammad. Dari 2 itu Allah pilih Sayyidil Mursalin, Khatamil Anbiya. Dari 2 Khalilullah itu Allah pilih seorang penghulu para Rasul, Sayyidil Mursalin, Khatamil Anbiya, penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain para nabi adalah umat-umat biasa. Tapi sekali lagi Allah memilih mana yang terbaik. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Kamulah sebaik-baik umat. Lalu Allah menetapkan 12 bulan. Allah memilih yang terbaik, bulan Ramadan. Lihat betapa luar biasanya. Ketika datang bulan Ramadan, ini kesempatan kita berbisik pesan kesyukuran ke dalam diri. Coba teman-teman hari ini ya, pejamkan matamu, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, duhai diri, engkau adalah umat yang terbaik, dari nabi yang terbaik, yang mendapatkan kitab terbaik, diantar oleh malaikat terbaik. Hari ini berjumpa dengan bulan terbaik. Lihat, semua hal-hal terbaik sedang berkumpul di dalam dirimu. Dan itu karena Allah yang memilih. Bukan engkau yang memilih menjadi umat Muhammad. Bukan engkau yang memilih engkau bisa berjumpa bulan terbaik Ramadan ini. Betapa bersyukurnya ketika hal-hal baik itu berkumpul satu di dalam dirimu. Inilah cara kita melihat momentum paling baik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjadi umat Nabi SAW, taat kepada Allah di bulan yang full keberkahan dan kebaikan ini. Lalu teman-teman, ada pertanyaan, bersyukur yang sebenarnya seperti apa sih? Baik, tentu saja dalam tingkatan yang paling rendah, bersyukur itu ketika kita berucap Alhamdulillah, kita memuji Allah. Itu berarti pengakuan bahwa apa yang kita raih ini bukan karena kepintaran kita, kecerdasan kita, ilmu kita, pengalaman kita, jaringan kita, bukan. Tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi baik pun dari Allah. Kita menjadi taat dari Allah. Kita menjadi sukses dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan itu ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu berarti kita mengagumi kerja Allah, kita mengakui kerja Allah, dan kita berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara bersyukur yang lain? Ketika kita memanfaatkan pemberian-pemberian Allah itu untuk taat kepadanya. Itulah yang membuat keberkahan dalam hidup. Perhatikan ketika kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta keselamatan, rahmat, kasih sayang Allah, dan berkah. Jadi harus sepaket tuh antara rahmat Allah dan keberkahan. Keberkahan itu baru ada kalau rahmat Allah yang datang kepada kita, kita gunakan untuk taat kepadanya. Jadi matamu yang bisa melihat itu adalah rahmat dari Allah. Jadi matamu yang melihat adalah rahmat dari Allah. Tetapi dia belum tentu memberi keberkahan. Ketika engkau hanya melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, engkau menjaga pandanganmu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka matamu membawa keberkahan. Telingamu yang bisa mendengar adalah rahmat dari Allah. Tetapi ketika dia mengikuti syahwatnya, mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memberi keberkahan dalam hidup. Harta yang diberikan oleh Allah adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Tetapi ketika dia digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka harta tidak berkah. Jadi cara bersyukur yang sebenarnya adalah menggunakan pemberian Allah, rahmat Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan tentang apa yang engkau diberikan oleh Allah, tapi tentang bagaimana engkau memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma, kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma
kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.